Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan mempresentasikan materi PKN mengenai nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia. Anggota kelompok kami adalah Ranti Romantika dengan NPM 21110111096, Widya Astuti 211101128, Fare Natasha Nurjazua 211101110, Putri Asrar Fenani 21110111050, Niko Amang Ayuni 21510111015, Radia Zahwa Sabina 21510111004, Cindy Oktaviani 21110111004, Desta Marta Melisa 211101100, Raisa Salsabila 211 dan dengan saya sendiri Nabila Yuzara 211101143, Alaida Nur Puspita 211101090, Datu Kiasati 21510111014. Materi yang pertama adalah mengenai konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi menurut Richard S. Clarke, konstitusi adalah implementasi dari aturan hukum dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Nah, istilah konstitusi itu berasal dari bahasa Inggris yaitu constitution, dalam bahasa Belanda constituée, dan dalam bahasa Prancis yaitu constituée. Dalam ketatanegaraan RI diartikan sama dengan Undang-Undang Dasar. Jadi konstitusi adalah semua peraturan adil yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan di suatu negara. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Raisa Salsabila. Kepada Raisa dipersilakan. Baik, terima kasih Nabila. Untuk memahami urgensi konstitusi, maka kita perlu mengetahui fungsinya. Baik, kita mulai dengan sebuah pertanyaan, apakah kalian tahu apa yang konstitusi lakukan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara? Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut ini akan saya jelaskan fungsi dari konstitusi menurut para ahli. Pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam artian luas maupun dalam artian sempit. Konstitusi dalam artian luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan, dan yang lain-lain. Selain itu, konstitusi dalam arti sempit, yaitu berupa undang-undang dasar. Itu adalah adalah fungsi konstitusi menurut Astim Rianto tahun 2009. Kedua, fungsi konstitusi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak kewarganegaraan agar lebih terlindungi lagi. Itu adalah fungsi konstitusi menurut Talib dan Hamidi tahun 1999. Oke, bisa di next slide. Nah, selain fungsi konstitusi menurut para ahli tersebut, berikut ini adalah fungsi konstitusi secara umum. Pertama, konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan. Kedua, konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara. Ketiga, konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. Keempat, konstitusi berfungsi sebagai alat membatasi kekuasaan. Kelima, konstitusi berfungsi sebagai identitas nasional dan lambang. Keenam, konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Desta Marta Melisa. Baik, terima kasih Caca. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap negara harus memiliki konstitusi karena konstitusi merupakan tonggak awal terbentuknya suatu negara. Konstitusi menjadi penyelenggaraan bernegara. Oleh karena itu, konstitusi menempati posisi penting dan strategis dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Negara konstitusional tidak cukup
cukup hanya memiliki konstitusi, tetapi juga negara tersebut harus menganut gagasan tentang konstitusionalisme. Konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa konstitusi suatu negara harus mampu memberi pembatasan kekuasaan pemerintahan, serta memberi perlindungan dan jaminan pada hak-hak dasar warga negara. Suatu negara yang memiliki konstitusi tetapi isinya mengabaikan dua hal di atas, maka ia bukan negara konstitusional. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Radia Zahwa. Baik, konstitusi dianggap sebagai jaminan efektif bahwa kekuasaan pemerintahan tidak akan disalahgunakan oleh hak-hak warga negara, tidak dilanggar. Oleh karena itu, satu negara demokrasi harus memiliki dan berdasar pada konstitusi, apakah itu tertulis maupun tidak tertulis. Namun, tak semua negara yang memiliki konstitusi itu bersifat konstitusionalisme. Next. Konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara karena konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang syarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu. Meskipun konstitusi yang ada di dunia ini berbeda-beda, baik dalam hal tujuan, bentuk dan isinya, tetapi umumnya mereka mempunyai kedudukan formal yang sama, yaitu sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi. Selanjutnya dilanjutkan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi. Yang pertama, sumber historis. Secara historis, dalam sejarah Indonesia, tanggal saat berdirinya organisasi Budi Utomo, yaitu pada tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Karena pada waktu tersebut, dalam diri bangsa Indonesia mulai sadar sebagai bangsa meskipun belum menamakan diri sebagai Indonesia. Setelah berdirinya Budi Utomo, mulai bermunculan pula organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan lain, seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Indische Party, PSII, PKI, NU, dan organisasi lainnya yang tujuan akhirnya ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Dan akhirnya Indonesia dapat merdeka pada 17 Agustus 1945. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Widya Astuti. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu sumber sosiologis. Secara sosiologis, terdapat pernyataan dari seorang sejarawan, yaitu Profesor Nina Lubis, tahun 2008. Dahulu, musuh itu jelas penjajah yang tidak memberikan ruang untuk mendapatkan keadilan kemanusiaan yang sama bagi warga negara. Ini musuh bukan dari luar, tetapi dari dalam negeri sendiri. Korupsi yang merajalela, ketidakadilan, pelanggaran HAM, kemiskinan, ketidakmerataan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, tidak menghormati harkat dan martabat orang lain, suap menyuap, dan lain-lain. Dari pernyataan tersebut nampak bahwa proses perjuangan untuk menjaga eksistensi negara bangsa mencapai tujuan nasional sesuai cita-cita para pendiri negara bangsa belumlah selesai, bahkan masih panjang. Pada tataran sosial, seluruh pemimpin bangsa membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah yang hendak kembali menguasai dan menduduki Indonesia yang telah dinyatakan merdeka. Pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi sosiologi sangat diperlukan oleh masyarakat dan akhirnya negara bangsa untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara bangsa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Alaida, kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu sumber politik tentang konstitusi. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah. Hal ini dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957. Sebagaimana dapat diidentifikasi dari pernyataan Sumantri pada tahun 1972, bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah yang pertama kewarganegaraan pada tahun 1957, yang kedua yaitu civics pada tahun 1962, dan yang ketiga yaitu pendidikan kewargaan negara pada tahun 1968. Pada masa awal Orde Lama, sekitar tahun 1957,
Isi mata pelajaran PKN membahas cara pemerolehan dan kehilangan kewarganegaraan. Sedangkan dalam Civics pada tahun 1961 lebih banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, Undang-Undang Dasar, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk nation and character building bangsa Indonesia. Pada awal pemerintahan Orde Baru, kurikulum sekolah yang berlaku dinamakan kurikulum 1968. Dalam kurikulum tersebut, di dalamnya tercantum mata pelajaran pendidikan kewargaan negara. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya, Nikoma. Terima kasih. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan. Dinamika integrasi nasional di Indonesia sudah ada sejak tahun 1945. Upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasar 5 jenis integrasi sebagai berikut. Next. Yang pertama yaitu integrasi bangsa. Proses ini berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang telah terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai 2005. Next slide. Yang kedua yaitu integrasi wilayah. Integrasi wilayah ini terjadi pada Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 pada pemerintahan Indonesia yang mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yaitu lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik ujung yang tertuar pada pulau-pulau negara Indonesia. Next slide. Yang ketiga yaitu integrasi nilai. Nilai apa yang ada pada Indonesia merupakan nilai integrasi. Jawabannya adalah Pancasila. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan, misalnya melalui kegiatan pendidikan. Next slide. Yang keempat yaitu integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seiring pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan, misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kotak pos presiden. Next slide. Selanjutnya yaitu integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja sama terintegratif dalam suatu aturan atau pola kerja yang teratur dan bertujuan. Next slide. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Putri. Putri, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya ada tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada berupa celah perbedaan antara elit dan massa di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Next slide. Indonesia, dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikalnya. Seiring berjalannya waktu, telah terjadi dinamika ketatanegaraan di Indonesia seiring perubahan konstitusi yang berlaku. Dapat dilihat kembali saat di mana Indonesia dilanda krisis moneter pada pertengahan 1977. Harga melambung tinggi, nilai rupiah merosot, dan keadaan kian memburuk, hingga sampai di mana masyarakat mulai tidak lagi mempercayai pemerintah yang menyebabkan kericuhan di Jakarta dan sekitarnya. Karena keadaan sudah tak terkendali, pada akhirnya 21 Mei 1988 Presiden Soeharto pun mundur dari jabatannya.
Hal itu yang menjadi awal dari era reformasi tahun 1988. Mulailah berbagai tuntutan reformasi di masyarakat seperti amandemen UUD NKRI 1945, kemudian menghapuskan doktrin duifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, kemudian menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan selanjutnya melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, mewujudkan kebebasan pers, dan mewujudkan kehidupan demokrasi. Selanjutnya, dan seiring dengan perkembangan tuntutan perubahan UUD NKRI 1945, terjadi kebutuhan semua bangsa Indonesia. Perubahan tersebut tentunya memiliki latar belakang serta tujuan yang jelas, yakni sebagai berikut. Latar belakangnya adalah kekuasaan tertinggi di tangan MPR, kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, kemudian pasal-pasal yang berlaku masih multitafsir, dan yang selanjutnya kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dalam undang-undang. Next slide. Tujuan untuk menyempurnakan adalah tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, kesejahteraan sosial, eksistensi negara, demokrasi, dan hukum, hal-hal sesuai dengan perkembangan aspirasi serta kebutuhan bangsa. Melihat hal tersebut, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yaitu perubahan pertama pada sidang umum MPR 1999, perubahan kedua pada sidang tahunan MPR 2000, perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR pada tahun 2001, dan kemudian yang keempat, perubahan keempat pada sidang tahunan MPR pada tahun 2022. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ranti Romantika. Baik. Mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang, dengan harapan segala hak-hak warga negara terlindungi. Yang ketiga, konstitusi berfungsi membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, lalu memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Lalu dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Yang terakhir, menjamin hak-hak asasi warga negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zatu Kiasati. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, diantaranya yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua ada Konstitusi RIS pada tahun 1949, yaitu pada tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Yang ketiga ada UUDS, yaitu tahun 1950, dan yang terakhir ada UUD 1945 setelah amandemen. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa macam-macam konstitusi undang-undang pada tahun 1945. Yang pertama, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis atau written constitution and unwritten constitution. Dan yang kedua ada konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid atau flexible and rigid constitution. Yang ketiga ada konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi. Dan yang keempat ada konstitusi negara serikat dan negara kesatuan. Dan yang terakhir ada konstitusi pemerintahan, presidensial, dan pemerintahan parlementer. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cindy. Baik, terima kasih kepada Zatu yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya.
Materi selanjutnya menjelaskan tentang tujuan-tujuan konstitusi negara Indonesia, yaitu diklasifikasikan menjadi 3 tujuan. Yang pertama, konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Kemudian yang kedua, konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri. Kemudian yang ketiga, konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Next slide. Kemudian selanjutnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi Indonesia yang mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai dari tugas, fungsi, wewenang, sampai pada susunan dan kedudukannya. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang, yaitu seperti dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 tentang tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi, kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman atas materi yang telah disampaikan. Semoga materi-materi ini dapat bermanfaat dan menambah insight kita semua. Demikianlah presentasi kami pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.